BCA-nya susah banget naik ya. BCA. Ada yang pegang ini enggak? Ada yang pegang BCA? Bandingannya sama ini. Oke, enggak apa-apa sih. Tapi ya harus lihat bandingannya gini cara lihat. Cuman ini ini kan harganya kemarin masuk tutup pas pre-market turun masalahnya. Hmm. Kayak closing. Dan ini kemarin turun 2% loh pre-market masalahnya. Jadi bisa naik mungkin. Tapi sebetulnya gini apa namanya BCA turunnya sedikit-sedikit gini volumenya kecil tuh sebetulnya malah nggak apa-apa. Yang coba lihat di area support gimana ntar. Cuman ya kalau Edo-nya turun ya susah sih gitu. Sama saya ada di 8075 masih merah. Oke, coba kita lihat ini ya. Kalau ini dibantu dan benar, jadi bisa kayak tipis-tipis. Ini belum naik juga. Coba dibandingkan. Dan ini sama ini. Nah, ini dilihat di entah di trading view atau di kalau trading view kan yang real time bayar. Nah, lihatnya di sini aja investing.com itu sama ITX gitu ya. Kalau emang holdingnya banyak di BCA sama BRI, tapi ya nggak tahu sih mau naik susah. Apalagi ini ada lagi kayak beginian. Tuh, oh, 17.000 aja. Nah, ini kalau kayak begini ya mau nggak mau main. Mau nggak mau mainnya yang ini saya main kok gimana? Hasilnya nggak suka tuh. Kayak gitu. Dia invest di Indonesia cuma 5%, tapi dolarnya naik 2% ya cuma 3%. Males kan? Nah itu repotnya gitu loh. Naik kalau banyak asingnya. Oke. Sementara ada yang mau ditanyain nggak? Apa gitu? Atau mau didiskusin? Belum ada. Oke, silakan. Oke, siap. Nah, itu tadi ya fungsinya rebalancing risk on risk off ya. Ada kejadian kayak gitu ya biasa aja, nggak kaget gitu ya. Karena kan udah dialokasiin dengan benar kan. Kalau itu turun itu asumsinya asingnya keluar, ya kan. Itu kan apa namanya resada, gampangannya reksadana isinya saham Indonesia tapi dijualnya di Amerika gitu.
Nah, komponen-komponen yang besar-besarnya jadinya turun. Gitu sih. Oke, coba kita lihat buat list kita yang udah ada dulu ya. Kayak apa nasibnya. Tanya satu-satu. Jadi yang paling lama dulu. MBKA. Pay on breakout-nya berhasil sampai ini. Oke, play. Dulu. Oh ini ya, ini kemarin karena kurang geser, kurang tergeser sehari. Sebetulnya pas ini kena sih berhasil. Tapi ya anggap aja itu nggak berhasil, ini kurang dikit lagi. Nah, oke. Kalau beli yang code record. Ini kenapa bisa naik? Karena dia bukan komponen utama di ETF asing-asing ya. Nah, yang repot jangan AMMN. Kira asing yang masuk lagi ternyata ada geger-geger. Ya sudah. Oke, coba kita lihat yang ini. Play. Oh ini kena enggak tahu ini. Ini yang tadi ya. Ini tadi. Ya. Oke, kita lihat yang lain lagi. Inco nggak kena. Nggak kena ya. Betul berarti. Nggak kena bayinya. Oke, yang lain lagi. Ahab ini benar ternyata sampai Jumat naik. Tapi ya masalahnya itu volatilnya tinggi banget. Makanya saya nggak bisa. Ini harusnya nggak kena. Oke, ambil kena. Oke, berikutnya. Semarekon. Semarekon barusan tadi. Saya nyaranin buy on terus kena. Hampir kena nih hari ini. Nah ini mau diikutin apa enggak? Ya serah sih. Ini saya belinya nawar di 398 kena. Oh kena, kena ini. Ada yang dapat nggak nih? Ada poten-poten dikit nggak? Ada yang kena nggak? Ada yang beli SMRA? Nggak ada. Udah kalau nggak ada. Yang penting ini sih, ini nggak diikuti nggak apa-apa. Cuma yang penting ini apa namanya? Ini selalu diikuti biar bisa ngejurnal juga sama ini rebalancing risk on-nya kalau bisa diikutin versi kalian sendiri gitu ya. Karena ini yang menyelamatkan portofolio jangka panjang ini. Sebetulnya ini masalah waktu itu gampang lah nyari. Yang yang apa namanya? Yang susah itu merelakan yang buat trading cuma segini, yang lainnya buat jaga daya beli gitu, ya itu yang susah sebetulnya buat apa ya merelakan itu gitu. Kalau masalah wattlist itu gampang, cuma tekan aja dong lewat AI yang lagi apa namanya banyak aksi korporasi sektor apa, terus itu contohnya tadi apa properti ya. Nah terus kira-kira pasarnya itu apa namanya secara grafik secara super summary mendukung apa enggak, terus
kira-kira nawar kalau pasang harga nawar masuk akal apa enggak gitu kan. Contohnya tadi SMS kan. Cuman ya nggak apa-apa. Yang penting ini sih, masalah waters gampang. Kenapa kok gampang? Karena kan pasar selalu gampang. Kalau ini buat melindungi foto sama melindungi mental sebetulnya. Kadang orang nggak seneng kan, wah punya uang 100 juta, kenapa kok yang dipakai cuma 43 juta tok gitu ya. Ya, ya kalau mau apa namanya sukses ya nggak harus ngikutin ini, tapi paling nggak harus punya kayak ini, harus punya anggaran. Kalau orang nggak punya anggaran ya belanja terus kok. Kalau negara belanja terus uangnya habis, bikin suatu utang negara nggak ada yang beli, belinya suruh beli, bisa nggak, kita nggak bisa kayak gitu ya kan. Gitu. Jadi harus ini harus ya, misalkan versiku 4357, nah misalkan versinya Mbak Ayan 6040 atau 7030 nggak apa-apa, yang penting ditulis dan dasarnya apa gitu ya, biar bisa dipelajari lagi gitu. Tuh, kalau WordPress gampang lah. Oke, jadi walaupun saya nggak tahu caranya pasti nyari backer gimana ya, cuman yang jelas konteks sih paling utama kalau masalah WordPress. Oke, berikutnya kita lihat lagi ada WordPress apa, gimana nih AMMN nih. Oke, intraday tradingnya berhasil apa enggak kena. Oke, enggak kena ya. Terus ini biasa ya, maksudnya udah bikin wireless, bikin strategi terus nggak dapet, itu biasa loh ya. Jangan terlalu apa namanya kepikiran dulu ya. Kena nggak ini? Kena, kena ini, kena loh ini bro. Nah ini loh, lumayan nih berapa nih? Belinya 7475, sekarang 79. Lumayan 500, 400 sekian perak kali berapa punya lembar itu. Ada yang ikut AMR nggak? Dapat berarti apa enggak? Atau enggak? Kesapu maksudnya gimana? Maksudnya turun lagi itu gimana? Oh, SL-nya ke ini tuh. Beli dapat di harga berapa emang? Ya udah nanti aku coba cara bikin SL ya. Dapat di harga berapa coba biar buat saya sambil lihat. 790. 950, 1600. Oh, hari ini berarti ya? Kurang lebih ya? Iya sih, hari ini emang kalau kena SL wajar sih sebetulnya. Ini gara-gara ini loh tadi yang saya share di. Nah, itu yang itu loh. Mungkin pasal respon ini. Ini loh. Ini sebetulnya hari Minggu, cuman tadi sampai jam 2 itu nggak ada respon apa-apa kok, tiba-tiba ISG-nya turun begitu ya, nggak ada berita lain selain ini sih.
Ya nggak apa-apa sih kena SL, nggak apa-apa sih. Itu masuk kejadian langka sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu turunnya parah banget. Nah, ini kalau ini ya, ini saya contohin apa namanya, caranya bikin bikin SL atau TP seobjektif mungkin. Tapi bukan jaminan terus jadi lebih bagus apa enggak ya dibandingkan dengan yang manual ya. Cuma cuma apa namanya, sudut pandang aja. Nah, caranya gini. Ini kita perlu pakai indikator indikator ATR. Nah, yang paling penting itu angkanya ini loh yang di sini. Sorry. Yang ini loh, angka ini yang paling penting. Oke ya. Oke. Nah, misalkan nih belinya ini misalkan aja ya, belinya di hari ini, di hari yang ini ya, di tanggal 9 Januari. Oke. Nah, misalkan nggak usah nawar deh, entry-nya 8150 gitu ya. Stop loss-nya di berapa? Nah, itu kan di atasnya ada tulisan 389, ya kan? Nah, kalau saya, ini kan habis breakout nih, habis breakout kenceng, ya toh. Nah, otomatis kan volatil. Berarti 389 dikali 3 atau 4 atau 2,5, ya minimal 2,5. Jadi maksudnya apa? Jadi hasil hasil angka ATR-nya tadi itu, yang 389 itu dikalikan faktor mengkalinya berapa? Misalkan 3 aja ya tergampang. Nah, itu jarak 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 stop loss-nya. Jadi jarak stop loss-nya. Jadi itu benar-benar murni pakai angka, perhitungannya pakai ATR. Gitu ya. Nah, terus jadinya berapa tuh? 389 kali 4, kali 4, kali 3. 9. Oke, berarti 8, 8 tadi kan 8150 kurangi 11 berapa tadi? 1167 berapa itu? Nah, ini dibuletin ke atas atau ke bawah terserah boleh. Nah, itu stop loss itu. Nah, kok gede banget? Nah, karena volatilitasnya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Jadi jaraknya segitu, ya kan? Jaraknya berarti taruhlah buletin ke bawah ya. Misalkan gini ya. Stop loss ini tadi berapa? 66. Nah, 980 berarti. Tapi terserah ya, faktor kalinya berapa. Kalau saya biasanya kalau volatilitas ya minimal, lagi volatilnya minimal 2,5. Kok gede banget gitu ya. Ya gimana lagi, lah lagi volatil lagi naik. Nah, terus oke siap. Nah, jarak TP-nya ya terserah mau 1:1, 1:1,5, 1:1 ya tinggal itu tadi. 8150 tambah 1167. 9320 lah ya. Oke, ini misalnya mau berapa lama sampai bisa lebaran gitu. Nggak apa-apa. Kayak gini caranya. Nah, terus habis itu manajemen resikonya gimana nih? Maksudnya masuk uang berapa nih? Ya gampang nih, relanya rugi berapa? Gitu. Misalkan relanya rugi 2 juta gitu ya, apa 1,5 lah. Oke, ya.
rela ruginya 1,5, berarti dibagi apa itu tadi, jaraknya tadi kan 1167 kan, dibulletin ke atas aja ya. Oke, berarti bolehnya beli itu 13 lot. Itu kalau relanya rugi 1,5 juta, ya kan? Berarti beli di 850, rela ruginya maksimal 1,5 juta. Berarti maksimal belinya ini kan dibagi 100 lagi nanti, ya kan? Karena ini kan lembar. Bagi, nah 13 lah, 13 atau 12. Nah itu kayak gitu. Nah kok dikit misalkan, nah ya gimana? Jarak terusnya panjang kok. Nah kenapa kok panjang? Karena ini volatil, lagi volatil. Beda lagi sama yang kayak gini misalkan. Ya, misalnya ini BCA ya. Nah itu kan 155 tuh. Ini kan nggak lagi volatil, ya kali 2 aja gitu. Ini 147 kali 2 berarti berapa tuh? 294 ya. Ya wes, 8025 kurangi 294 di sini kan. Nah kayak gitu. Nah masuk akal ya, masuk akal lah, kok bisa lah, karena volatilitasnya lagi rendah gitu. Jadi cara cara buatnya kalau yang nggak mau subjektif, mau lebih objektif gitu ya, nah itu tadi pakai ATR gitu caranya. Oke. Hmm, gimana, ada pertanyaan tentang bikin SLPP berdasarkan ATR dan faktor kembali? Oke, jangan terlalu dipikirin kena SL ya, wajar. Yang penting kalau kena SL ya emang relasinya segitu dari awal ya, ditentuin, jadi harus nggak apa-apa. Tapi kalau lihat analisa yang saya pilih, baru saya pilih banyak yang nyesek loh. Berhasil semua tapi nggak dapet. Berapa loh? Hampir semuanya berhasil, yang nggak dapet, cuma yang dapat dua. Gitu. Ataupun profit dikit kan agak nyesek tuh. Tapi ya gimana memang. Gimana yang mau ditanyain? Nggak ada. Jangan. Santai aja. Oke. Karena gini, SM, eh, SMRA itu apa ya? Sebetulnya ini sih. Yang pertama sebetulnya sebetulnya saya tertarik Pewon, tapi kok kebetulan kok lagi di hypein sama anaknya Purbaya itu loh. Jadi SAS gitu loh. Apa namanya? Terlalu banyak retail masuk, pertama itu. Terus yang kedua, SMRA itu apa ya? Kalau dilihat di ini ya, sebetulnya sebetulnya wirelessnya ya banyak, nggak cuma itu. Tapi ya kebetulan saya lagi nulis SMRA karena ini salah satu. Tapi kalau yang naik tematik kayak tadi itu sebetulnya pilih agak random aja nggak apa-apa. Nah ini loh, weekly-nya begini. Ya kan kelihatan asik gitu ya. Nah, sebetulnya nggak harus SMRA, CTRA boleh. Malah saya kelupaan kemarin ada asli. Asli ya boleh. Ini kan tematik kan, jadi nggak harus SMRA. Nah, kenapa SMRA? Kebetulan saya lagi nulisnya SMRA. Dan grafiknya lebih apa ya, seolah-olah yang SMRA itu lebih
lama ditinggalin dan juga sendiri. Tapi sebetulnya kan nggak ada khusus kenapa itu nggak ada. Ya, karena nulisnya cepet pulang. Nyasar ya. Terus apa? Eh, ya. Nah ini sebetulnya mikirku gini. eh, saya ngiranya gini. Yang naik batu bara dulu, ya toh, baru ke daerah A. Nah, saya sebetulnya sempat punya, masih punya ini. Cuma saya bikin rekomendasinya ADI karena gini. Nah, Adaro ini kan induk usaha dan fokusnya udah nggak batu bara gitu kan. Nah, yang fokus batu bara ini, oke. Nah, aku pikir batu bara dulu yang naik. Nah, ternyata nggak jadi naik. Nah, kemungkinan kemungkinan tuh gara-gara ini tuh, ada kebijakan apa namanya itu yang ngurangin jumlah batu ekspor batu bara kalau nggak salah. Ini jadi turun, tapi induknya masih naik. Nah, maksudnya pemerintah itu biar harganya naik gitu batu baranya. Terus baru nanti buka lagi. Nah, cuman udah terlanjur ini, udah terlanjur apa namanya, bikin strategi dan udah terlanjur masuk gitu. Nah, pikirku batu bara dulu, terus properti, terus perbankan, terus FMCG itu kayak apa namanya Indofood, Prajaya, terus Leo, Ades, apa lagi, PSPC gitu. Nah, kiranya itu apa ya karena ya MBG digalain terus toh biar proper ya beli barang-barangnya mereka lah atau enggak ya sebelum itu mungkin ada apa namanya ada barang kan. Nah, ternyata batu baranya yang naik induk-induknya. Coba kita lihat coba ya. Mau masuk balik aja. Ya, atau malah kayak gini. Ya, nggak apa-apa sih. Oh, sebentar, kita lihat ya. AADI. Oh, belum saya tulis ya. AADI. Oh, belum bisa tulis. Oh, AADI belum saya tulis. Dan bagus awal itu tidak menurunkan bibit. Apa di sini? Hmm, belum ada. Saya tulis. Gitu. Jadi nggak ada ini ya, intinya nggak ada jawaban yang khusus. Nah, dia ada di itu, tapi kan nggak bisa. Ada jurusan beberapa. Memang kejadian Taiwan sama BSD. Oh, nggak ada, nggak ada. Itu apa ITX? Nggak ada itu. Coba, mungkin bisa.
Oh, oh, alah. Oke. Oh iya, sorry, salah baca. Justru ini apa kalau kalau apa namanya saham-saham yang masuk di reksadana itu biasanya biasanya ada potensi untuk di-maintain lebih lebih sustain. Karena gini, kita coba bayangin ini ya, aset manager ya. Aset manager itu kan dapat cuan dari fee ya. Nah, fee-nya berdasarkan apa? Berdasarkan AUM, besarannya AUM. Itu ya. Nah, jadi AUM-nya dia 200 miliar, fee-nya 2%, berarti kan 4 miliar dapatnya kan. Nah, AUM-nya 2T berarti kan 40 miliar gitu kan. Nah, caranya ngedein AUM gimana? Ya maintain sahamnya itu biar naik pelan-pelan gitu. Naik pelan-pelan, dioper ke aset manager yang lain atau enggak ke oper ke sama aset manager yang sama tapi reksadananya beda gitu. Nah, dinaikin pelan-pelan kayak gitu. Jadinya kan AUM-nya nambah besar. Ya kan? Nah, jadinya apa namanya? Kalau misalkan ada konteks terus naik gitu ya. Nah, itu nggak tiba-tiba langsung turun hilang gitu loh. Nggak tiba-tiba langsung hilang gitu loh. Nah, itu kelebihannya kalau dia masuk ke banyak reksadana. Kelebihannya saham-saham yang masuk ke reksadana. Gitu kayak. Nah, itu kenapa kok si apa namanya? Si Pak juga Bang Estu itu ngejar banget masuk ke itu lah biar masuk ke ngejar banget ke MSCI ya biar bisa masuk ke reksadananya mereka asing itu terus di maintain sama mereka gitu tujuannya begitu jadi sebetulnya malah bagus masuk reksadana itu bagus gitu oke gimana ada jawab nggak kira-kira ini kenapa kok SMRA kalau saham masuk ke indeks malah juga bagus daripada yang enggak. Oke, gimana? Betul, betul. Atau enggak gini, itunya lagi asing lagi jualan nah rupiahnya ayah tuh ya. Ya udah berarti kita jangan trading, jangan buka posisi yang ada di itu, tapi ada di banyak reksadana lokal gitu ya. Apalagi dia termasuk salah satu bagian dari konglomerasi gitu misalnya. Nah, sebetulnya contohnya ada lagi sih, ini saya mau, tapi saya nunggu besok apa namanya, nunggu besok ISG-nya kayak apa dulu. Nah, ini kan masuk konglomerasinya Jarum ini, ya kan? Ya kan? Nah, ini dia ada jalan tol, ada properti, ada kawasan industri, ada, ya kan? Nah, ini bandingannya agak unik sih. Bandingannya pertama Indosahanya dulu, MSCI ya. Nah, mereka udah naik, turun, ya mungkin gantian ini. Terus habis itu eh Hija mungkin. Kalau jangan cuma kawasan industri itu lah. Dia udah naik kan, ya kan? Nah, terus mungkin bandingannya lagi DSMR sama CMNP. Nah,
Oh, bandingannya ini paling. Nah, ini tengah-tengah ini. Paling ini sih. Cuma ya nunggu besok dulu. Kira-kira dikasih turun lagi apa enggak gitu. Nah, ini kan SSN belum jarum gitu. Dia, nah coba kita cek ya. Cek sedikit. Ini biar cepat ini caranya. Pakai AI aja sebenarnya. Iya, betul. Smart potensial. Kalau potensial malah bagus daripada udah ada loh. Artinya baru mau masuk nih, baru mau inflow gitu kan. Kalau potensial. Jadi, kayak berikutnya tanya ini. Ini tuh jarum dulu 10%. Nah, kalau nggak tahu ini di browsing aja. Siapa ini? Saya kenal. Mungkin itu. Oke ya. Jadi ini tadi bagusnya gini. Kalau sekilas dari yang AI jelas. Ada potensi masuk indeks, ya kan? Dia belum, dia ada di reksadana ya. Dari beberapa reksadana tapi nggak besar. Terus ada jarum di situ 10% ya. Mungkin mungkin kalau emang lagi nyari di BCA susah mungkin ya kira ini gitu.
Logikanya gitu aja sih. Cuman ini ya, sementara belum ada konteks. Konteksnya ya tadi karena Kija naik, terus properti naik, terus kemungkinan sektor apa namanya jalan tol dilumpuhkan gitu ya. Ya itu tadi konteksnya cuma itu kok. Jalan tengahnya kalau JSMR kelihatannya nggak menarik, JMNP naik ya mungkin jalan tengahnya ini SSIA. Cuman saya belum bisa nulis banyak karena masih nunggu besok apa namanya, respon pasarnya gimana. Gitu ya. Gimana ada yang mau tanya sampai sini? Ini kita santai karena ya memang harus retensi. Yang mau tanya? Silakan kalau mau tanya. Ada yang mau tanya? Oke, kalau udah ada, kita coba bedah yang satu menitan di ISG ya. Oke, naik kenceng, step up, tapi tadi cenderung turun. Turun. Tapi langsung cepat recovery-nya, turun lagi, belum bisa bikin higher high. Ini ya, penutupan di sini ya, belum bisa bikin higher high. Terus, tapi nggak bikin lower low juga, ya kan? Bikin lower low. Kesimpulannya apa? Besok masih volatil loh kayak gini, ya kan? Mungkin ya ini lagi, gitu. Nah, ISG paling kayak gitu besok. Mungkin ya, dugaan saya gitu. Mungkin kalau pakai ini range-nya, kita bikin range. Dugaan itu sih segini. Ini buat besok ya, tanggal 13 ya, sampai jam 16.15. Range, tebaan range-ku ya, sekitar segini lah. Kalau misalkan nanti close di area ini berarti ya termasuk benar gitu. Tapi ya ratingnya masih bingung gitu deh mau jadi apa juga. Oke, kita publish dulu. Kita lihat besok apakah.
Ya kalau punya ide atau apa langsung ditulis itu ya, biar nggak lupa ya. Kita latihan buat jurnal ya, sampai itu ya. Sekecil apapun itu ya. Oke, udah saya share di situ ya. Mungkin ada sih yang menarik sih, cuman ya besok volatil banget Mas ya. Jadi kalau mau nyoba ya nggak apa-apa. Karena ada story menarik dan itu tuh udah jadi rahasia umum ternyata. Eh, ini Sambul ini kalau mau nyoba ya, kalau nggak berani ya jangan karena udah di atas. Cuman ada story menarik. Ya, story-nya ini ya. Ini dua ini loh. Jadi mana mas masuk. Story-nya itu nggak tahu bener apa enggak. Cuman yang jelas eh, tadi itu kayak ditahan-tahan gitu sebenarnya. Kayak di ini loh. Kelihatan banget tuh. Tuh, ini turun langsung tarik lagi. Nah, kita lihat 5 menitannya. Oke. Tapi kalau nggak suka yang deg-degan ya jangan browser beli ya ini ya. Nah, ini berikutnya ada volumenya kelihatannya. Bisa tanda ini. Volumenya gede. Oke. Effort gitu loh. Nah, ini kemungkinan ini geraknya kayak gini. Area inilah kurang lebih. Eh, kita buat podcast sampai hari Kamis ya. Soalnya kan cuma libur. Oke. Dan saya sekitar sini. Friends, kok menggila ya? Ya, ini sampai Kamis loh ya, nggak sampai besok doang. Ya, ini remnya segini. Oke, saya publish dulu ya. Sebagai bahasa Inggris. Ini ya cool ya. Cuman saya belum bisa bikin strateginya, jadi saya taruh di belum saya taruh di whitelist, taruhnya di
apa namanya di jurnal biasa. Gimana? Oh gimana? Yang lain putus-putus nggak? Sini lagi hujan terus kayaknya. Oh enggak. Sini enggak. Sini aman-aman aja. Sini. Oh, punya Pak Yansen berarti. Enggak apa-apa, nanti ada rekamannya. Ini ya. Ini mau beli, enggak apa-apa, nek. Kalau misalkan nggak seneng sama kualitasnya itu bisa. Ini saya belum bisa ngasih strateginya, murni cuma catatan aja. Belum betul. Oke, kenapa kok begitu? Karena ini eh, emang lagi ini sih, lagi momentum banget di saham-saham berkapalan. Contohnya sama tema PC tadi, terus 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 ini aja lah ya. Oke, kita lihat dari nah, yang tinggi Soci, nomor 2 lead, nah, lainnya kok kayaknya nggak asik. Nah ini sih, konteksnya ini sih, pelayaran harga ininya loh, apa namanya, harga tarifnya naik, naik kenceng, tarif pelayaran naik kenceng. Nah terus, apa namanya, secara komparatif sama ini, sama saham-saham pelayaran lainnya juga termasuk naik juga. Bahkan yang gede-gede kayak SMDR sempat ini kan, sempat sempat naik, tapi yang itu sideways gitu ya. Nah, kalau ini kan gini, apa namanya, ISG-nya kan kemungkinan masih nggak bagus gitu kan. Terus itu mungkin masih jualin, USD, IDR masih jualin, berarti nyari saham yang second liner, terus ada rumor-rumor begitu, ya kan. Terus dia itu tidak masuk indeks asing, gitu sih. Logikanya itu, cuman ini gini, ini buat main cepat tujuannya, bukan bukan buat apa ya, bukan buat main santai-santai. Nah, kalau misalkan nggak bisa ngawasi, ya udah nggak usah dibeli. Cuman menurut saya ya cukup layak lah buat di apa namanya, buat dimasuk ke jurnal, bukan buat riset, tapi jurnal ya. Sebetulnya sebelumnya saya juga ada pernah ini sih, bikin buat tentang tentang perkapalan juga. Oh, tadi. Nah ini loh, ini sampai tanggal Januari sampai saya buat. Kalau mau lihat ini kan, itu cuma kayak kelanjutan itu.
Tapi saya belum ada yang bisa saya masukin ke watchlist karena saya belum tahu harus gimana tradingnya. Cuma yang jelas menarik sih. Nah ini kalau buat trading cepat sementara dulu karena momentumnya lagi kuat, terus ada story apa namanya, dengan mau masuk, ya kan? Ya itu doang sih, sama tidak masuk indeks asing, tidak buat sih, gitu. Ya, cuman kalau disuruh buat trading plan-nya saya belum bisa sih, kan bisa. Cuma kalau buat range, cuma disuruh buat sampai hari Kamis, range pergerakan harganya udah saya buat tadi. Itu ya, di sini ya. Ini ya, ini full ini ya. Nah, ini loh. Range-nya ini. Nanti misalkan hari Rabu udah tinggal di play aja. Masih di area sini nggak kebetulan di bawah terus kelihatannya kayak mantul ya udah berarti ya kita paling cepat aja gitu. Itu sih. Dasarnya itu doang. Nggak ada dasar-dasar yang fitur-fitur saya nggak tahu kalau itu. Cuma yang jelas ada momentumnya, ada volumenya, tidak banyak asingnya gitu sih. Terus kelihatannya kan jarang di not di apa ya, agak jarang dibahas sama Rita nggak sih? Kita lagi bahas P1 nggak salah ya, gitu ya. Coba ya, lihat di mana ya, Stockbit kali ya. Coba. Trending stock, saya ada belum? Ada. Oke, cuman kan ini lagi mesti merahin banyak tuh. Pada kapok nggak ya? Kalau pada kapok ya mungkin mungkin bisa buat trading cepat lagi. Nah, sih. Hmm, kayaknya nggak rame-rame. Ya coba aja kalau mau. Kalau saya sih coba sih dikit-dikit aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain. Nggak ada cara lain selain wait and see, sambil lihat USD DR tentunya, bisa lihat itu IDX. Ada nggak? Jangan tanya enggak. Oke, ini pasarnya buka jam 9 yang Amerika. Ini futures kan jalan turun terus kelihatannya pattern ini. Fokus terakhir bikin bikin kayak ini loh. Kalau fokus terakhir kayak ini, bikin kayak ini lagi satu lagi, tapi nggak bikin bawah loh. Di apa namanya? Apa reverse reversal gitu, terus pelan-pelan naik. Gitu. Semoga kayak gitu. Kalau enggak ya besok masih kami. Oke ya. Ini bisa dilihat. Berarti yang dilihat apa aja? Yang dilihat ini. Ini kalau mau lihat data real time, jangan di trading view karena kalau mau real time trading view harus bayar. Lihatnya di investing.com ini. Terus lihat kodenya ES ini buat S&P 500. Terus nanti lihat itu DX sama USD. Gitu aja sih. Oke, oke. Ada yang mau tanya enggak sampai sini? Kita nggak ada pilihan untuk intensi. Kan? Oke,
Kalau tiba-tiba kepikiran pertanyaan langsung lewat WA aja di grup atau di grup Telegram. Nanti kalau saya tahu jawabannya bisa langsung saya jawab. Tuh. Oke, nggak ada yang ditanyain ya. Kalau itu saya selesaikan dulu. Sampai jumpa besok atau Rabu. Tergantung pasar kemarin.